Baik, untuk yang pertama kita ke pembahasan. Adapun poin-poin dari materi transformasi Laplace yaitu latar belakang penggunaan Laplace, pengertian transformasi Laplace, sifat-sifat transformasi Laplace, metode transformasi Laplace, dan kita beralih ke transformasi Laplace inverse. Dan transformasi Laplace inverse ini terdiri dari sifat-sifat transformasi Laplace inverse, kemudian penggunaan pada persamaan diferensial. Yang pertama adalah latar belakang penggunaan transformasi. Nah, coba diperhatikan pada bagian ini, di mana terdapat suatu permasalahan dalam bentuk asal. Kemudian kita akan melakukan transformasi. Nah, transformasi itu artinya terjadi suatu perubahan. Nah, dari transformasi ini kita akan mendapatkan solusi transformasi. Kemudian ketika diinverskan akan mendapatkan solusi permasalahan dalam bentuk asalnya. Jadi setiap ada permasalahan dalam bentuk asal, di akhir itu akan ada solusi permasalahan dalam bentuk asal. Pengertian transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah teknik yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu atau Ft ke domain frekuensi atau Fs. Nah, transformasi Laplace ini diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Laplace. Maka namanya ini diabadikan dalam suatu teori, yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace sangat berguna di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang teknik, seperti teorema kemungkinan, rekayasa sinyal, rekayasa kendali. Nah, salah satu contohnya yaitu pada suatu mesin. Nah, dalam suatu mesin itu terdapat suatu yang namanya kendali. Nah, transformasi ini adalah terjadi perubahan. Nah, perubahan itu seperti apa? Nah, coba diperhatikan pada definisi transformasi Laplace. Nah, misalkan Ft suatu fungsi T. Nah, misalkan domain waktu ini suatu atau Ft ini suatu fungsi T dan T lebih dari 0, maka transformasi Laplace dari Ft ini dinotasikan dengan Laplace Ft. Kemudian didefinisikan Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak wajar, di mana E pangkat min St Ft dt sama dengan Fs. Nah, sebelumnya kita memiliki si Ft ini. Nah, jadi variabel awalnya adalah T. Jadi variabel awalnya itu adalah T. Ini ya, T. Kemudian kita transformasi Laplace-kan atau yang namanya kita rubah. Jadi si Ft ini ditransformasi Laplace-kan menjadi Fs. Jadi yang sebelumnya itu Ft berubah menjadi Fs. Nah, karena Laplace Ft adalah integral tak wajar dengan batas atas ditah hingga, maka Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak wajar, di mana E pangkat min St Ft dt sama dengan Fs. Kemudian terjadi perubahan, di mana limit P di mana tak wajar, integral 0 sampai dengan P, E pangkat min St Ft dt. Nah, ini artinya adalah integral tak wajar. Mengapa dikatakan integral tak wajar? Karena yang awalnya itu adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St Ft dt berubah menjadi limit. Ya, berubah menjadi limit.
sehingga ini dikatakan integral tak wajar. Nah, dikatakan konvergen apabila limit pada ruas kanan itu ada. Nah, jadi dikatakan konvergen itu apabila limit di ruas kanan itu ada. Nah, apabila limit ini tidak ada, dikatakan divergen. Selanjutnya adalah perhatikan teorema berikut. Jika Ft atau domain waktu adalah fungsi yang kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap interval di mana T lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan N. Nah, ini adalah interval terbatas dan eksponensial berorde gamma untuk T lebih dari N. Maka transformasi Laplace-nya yaitu domain frekuensinya atau Fs ada untuk setiap S. Ini ada untuk setiap S lebih dari gamma. Nah, dengan kata lain, teorema ini memberikan syarat cukup untuk memastikan bahwa transformasi Laplace dari sebuah fungsi itu ada. Nah, syarat tersebut adalah suatu fungsi harus kontinu secara sebagian-sebagian dalam interval terbatas dan eksponensial berorde untuk T yang lebih besar dari batas interval. Nah, teorema ini penting karena pada transformasi Laplace merupakan alat yang sangat berguna dalam memecahkan persamaan diferensial dan masalah lain dalam matematika dan fisika. Nah, dengan mengetahui syarat cukup untuk memastikan bahwa transformasi Laplace itu ada, nah kita dapat menggunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema di atas, teorema ini dapat ditentukan transformasi Laplace beberapa fungsi sederhana. Nah, coba diperhatikan pada tabel 1.1 yaitu fungsi dasar transformasi Laplace. Nah, tabel ini sangat penting untuk menjawab soal-soal pada materi transformasi Laplace. Jadi, tabel ini adalah patokan dari materi ini. Nah, coba diperhatikan pada ini. Yang pertama, di sini misalkan ini Ft-nya 1. Nah, apabila ditransformasi Laplace kan, Laplace Ft sama dengan Fs. Jadi, ini akan dirubah menjadi akan ditransformasi Laplace kan. Nah, nanti hasilnya itu adalah 1 per S. Dengan syarat S-nya itu lebih dari 0. Begitupun dengan yang kedua, apabila Ft-nya di sini T, maka apabila ditransformasi Laplace kan itu hasilnya Fs-nya itu akan menjadi 1 per S kuadrat atau 1 per S pangkat 2, di mana S-nya itu lebih dari 0. Begitupun dengan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh berikut. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi Ft sama dengan 1. Nah, pada tabel sebelumnya, Ft itu sama dengan 1. Apabila ditransformasi Laplace kan akan berubah menjadi 1 per S. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai ta hingga di mana E pangkat min St dikali 1. Jadi Ft-nya itu adalah 1. Di sini tinggal diubah menjadi 1 sama dengan Fs. Kemudian limit P menuju ta hingga di mana integral 0 sampai dengan P. Nah, jadi di sini integralnya kita misalkan P. Jadi di sini tidak selamanya P. Di sini bisa kita gunakan
variabel-variabel lainnya. Nah, integral 0 sampai P di mana E pangkat min ST dt. Nah, di sini penyelesaiannya cukup singkat. Nah, nanti saya akan menampilkan untuk penjelasannya. Nah, di sini limit P menuju T hingga min 1/s dikali E pangkat min ST, batas atas P, batas bawah 0. Nah, di sini kita bisa misalkan terlebih dahulu untuk min ST-nya ini kita bisa misalkan X. Kemudian apabila min ST dt ini sama dengan dx, kita turunkan. Nah, dt ini kita misalkan min dx per s. Nah, kemudian permisalan ini kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan limit P menuju T hingga di mana min 1/s E pangkat min ST, batas atas P, batas bawah 0. Limit P menuju T hingga, nah di sini kita akan menyelesaikan batas atas batas bawahnya. Nah, jadi di sini kita selesaikan satu-satu, yaitu min 1/SE pangkat min T hingga ditambah 1/SE pangkat 0. Nah, ini kan hasilnya 0. Apapun yang dipangkat T hingga itu tetap wajar hasilnya 0, maka di sini 0. Kemudian ditambah 1/SE pangkat 0. Nah, untuk E pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Jadi 1 dikali S itu S, jadi di sini adalah 1/S. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 1/S atau Fs. Jadi ini terbukti. Untuk Laplace, untuk Ft sama dengan 1, suatu fungsi Ft sama dengan 1, apabila ditransformasi Laplace kan, Fs-nya itu akan berubah menjadi 1/S. Nanti di sini saya akan tampilkan penjelasannya, karena ini penjelasannya cukup singkat. Syarat cukup transformasi Laplace ada jika Ft adalah kontinu secara sebagian dalam setiap selang berhingga T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari N, dan eksponensial berorte gamma untuk T lebih besar dari N. Maka transformasi Laplace-nya Fs ada untuk semua S lebih besar dari gamma. Baiklah, kita akan masuk pada sifat-sifat transformasi Laplace. Sifat-sifat transformasi Laplace yang pertama itu sifat linear. Jika C1 dan C2 adalah sebarang konstanta, sedangkan F1t dan F2t adalah fungsi-fungsi dengan transformasi Laplace, masing-masing F1s dan F2s, maka L C1 F1t dan C2 F2t sama dengan C1 F1s dan C2 Fs. Baiklah, kita akan membuktikan di mana L C1 Ft ditambah C2 F2t sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min St C1 F1t dan C2 F2t dt sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min St C1 F1t dt ditambah integral 0 sampai dengan tak hingga E dipangkat min St C1 F2t dt sama dengan C1 integral 0 sampai dengan P E dipangkat min St F1t dt ditambah C2 integral 0 sampai dengan tak hingga E dipangkat min St F2t dt.
Maka hasilnya adalah sama dengan C1F1S ditambah C2F2S. Baiklah, kita akan masuk pada contoh pertama, yaitu L5T dikurang 3 sama dengan L5T dikurang 3A sama dengan L5T dikurang L3, di mana 5LT dikurang 3L1 pada rumus pada tabel sebelumnya, yaitu di mana T sama dengan 1 per S pangkat 2, di mana 1 rumusnya adalah 1 per S. Kita turunkan 5, 1 per S pangkat 2 dikurang 3, 1 per S. Maka hasilnya adalah 5 kali 1, 5, S pangkat 2 dikurang 3 kali 1, 3. Maka hasilnya adalah 5 per S pangkat 2 dikurang 3 per S. Sifat-sifat transformasi Laplace. Bagian B, sifat translasi atau pergeseran pertama. Jika LFT sama dengan Fs, maka LE pangkat 2T Ft sama dengan Fs kurang A. Kemudian kita buktikan, karena LFT sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min St Ft dt sama dengan Fs, maka LE pangkat min AT Ft sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E min pangkat St E pangkat AT Ft dt, sehingga integral 0 sampai dengan tak hingga E min S kurang AT Ft dt dikurang F S kurang A. Kita masuk pada contohnya. Tentukan LE di pangkat 2 TFT jika LFT sama dengan Fs per A. Kita bentuk penyelesaiannya menurut pada sifat yang kedua di atas, yaitu di mana Fs rumusnya adalah LFT dan Fs. Menurut sifat yang kedua di atas itu yang tadi, E pangkat AT Ft sama dengan Fs kurang A. Karena LFT sama dengan Fs per A, maka LE pangkat 2 AT Ft sama dengan F kurang S2 per A. Maka karena rumus pada T-nya yaitu S pangkat A sama dengan 2 per A. C, sifat translasi atau pergeseran kedua. Jika Laplace Ft sama dengan Fs dan Gt sama dengan F dalam kurung T dikurang A untuk T besar dari A dan 0 untuk T kecil dari A, maka Laplace Gt sama dengan E pangkat negatif AS Fs. Kita buktikan, Laplace Gt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St Gt dt sama dengan integral 0 sampai A E pangkat negatif St Gt dt ditambah integral A sampai tak terhingga E pangkat negatif St Gt dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St 0 dt ditambah integral A sampai tak terhingga E pangkat negatif St F dalam kurung T dikurang A dt, menghasilkan integral A sampai tak terhingga E pangkat negatif St F dalam kurung T dikurang A dt. Nah, kita misalkan U sama dengan T dikurang A, maka T sama dengan U ditambah A dan DU sama dengan dt, sehingga integral A sampai tak terhingga E pangkat negatif St F dalam kurung T dikurang A dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif S dalam kurung U ditambah A FU DU sama dengan E pangkat negatif AS integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif SU FU DU, menghasilkan E pangkat negatif AS Fs. Soal yaitu carilah Laplace Ft jika Ft cos dalam kurung T dikurang 2pi per 3 di mana T besar dari 2pi per 3.
dan 0 T kecil dari 2pi per 3. Penyelesaiannya, menurut definisi transformasi Laplace, Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St Ft dt sama dengan integral 0 sampai 2pi per 3 E pangkat negatif St 0 dt ditambah integral 2pi per 3 sampai tak terhingga E pangkat negatif St cos dalam kurung T dikurang 2pi per 3 dt. Kita substitusikan dari nilai Ft, menghasilkan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif S dalam kurung U ditambah 2pi per 3 cos U du, menghasilkan E pangkat negatif 2pi S per 3 integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif SU cos U du, menghasilkan S E pangkat negatif 2pi S per 3 per S pangkat 2 ditambah 1. Selanjutnya, sifat-sifat transformasi Laplace pada sifat pengubah skala. Nah, dalam skala yang A kali lebih besar, suatu fungsi Ft atau domain waktu akan berbentuk menjadi Fat. Jadi, Laplace Ft sama dengan Fs apabila ditransformasi Laplacekan akan berubah menjadi Fat. Nah, mencari transformasi Laplace fungsi yang berubah skala ini dilakukan dengan mengganti peubah T untuk menjadi At. Nah, untuk pembuktiannya, coba diperhatikan, karena Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga di mana E pangkat min St Ft dt, maka jika ditransformasi Laplacekan akan berubah menjadi bentuk Laplace Fat sama dengan integral 0 sampai tak hingga di mana E pangkat min St dikali Fat dt. Jadi yang sebelumnya itu fungsi Ft akan berubah menjadi Fat. Ini apabila ditransformasi Laplacekan. Nah, kita misalkan U ini sama dengan At, maka du sama dengan A dikali dt, sehingga untuk dt itu sama dengan du per A. Kemudian kita misalkan St ini sama dengan U dikali S per A, atau sama dengan S per A dikali U. Nah, menurut definisi Laplace, Fat sama dengan integral 0 sampai tak hingga di mana E pangkat min St Fat dt. Ini kita ubah jadi permisalan. Nah, ini kan tadi dimisalkan. Sehingga untuk min St menjadi min U dikali S per A. Kemudian U-nya ini diubah menjadi At. Dan dt-nya itu du per A. Kemudian A-nya ini kita pindah ruaskan, sehingga 1 per A integral 0 sampai tak hingga di mana E pangkat min S per A dikali U, Fu du. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1 per A dikali Fs per A. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan pada contoh berikut. Jika Laplace Ft sama dengan 6 per S tambah 2 pangkat 3 sama dengan Fs. Jadi Fs-nya ini diketahui 6 per S tambah 2 pangkat 3. Maka untuk Laplace F3T sama dengan 1 per 3 F 1 per 3 dikali F S per 3. Nah, di sini tadi Fs-nya kan 6 per S tambah 2 pangkat 3. Jadi di sini tinggal dimasukkan. Jadi 6 per 3 dikali S per 3 ditambah 2 pangkat 3. Nah, ini kita kali 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi di sini S per 9 ditambah 2 pangkat 3. Kemudian 9 ini kita bisa naikkan untuk dikalikan dengan 6. Jadi hasilnya itu adalah 6 dikali 9 per S ditambah 6 pangkat 3. Dan hasil akhir dari ini adalah 6 dikali 9 itu 54. Jadi 54 per S ditambah 6 pangkat 3.
Transformasi Laplace dari turunan-turunan. Jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace F aksen T sama dengan Sfs dikurang F0. Karena Laplace Ft sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St, Ft dt sama dengan Fs. Maka Laplace F aksen T sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St F aksen T dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St dft sama dengan integral pangkat negatif St Ft dikurang integral 0 sampai tak terhingga Ft d dalam kurung E pangkat negatif St dengan batas bawah 0 dan batas atasnya P sama dengan negatif F0 ditambah S integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St Ft dt menghasilkan Sfs dikurang F0. Jika Laplace F aksen T sama dengan Sfs dikurang F0, maka Laplace F double aksen T sama dengan S pangkat 2 Fs dikurang Sf0 dikurang F aksen S. Nah, kita buktikan dengan Laplace F double aksen sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St F double aksen T dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St df aksen T sama dengan E pangkat negatif St F aksen T dikurang integral 0 sampai tak terhingga F aksen T d dalam kurung E pangkat negatif St sama dengan E pangkat negatif St F aksen T ditambah S integral 0 sampai tak terhingga Ft E pangkat negatif St dt menghasilkan E pangkat negatif St F aksen T ditambah S dalam kurung Sfs dikurang F0 sama dengan S pangkat 2 Fs dikurang Sf0 dikurang F0. Dengan cara yang sama, kita memperoleh Laplace F triple aksen T sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St F triple aksen T dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St d dalam kurung F double aksen T sama dengan E pangkat negatif St F double aksen T dikurang integral 0 sampai tak terhingga F double aksen T D dalam kurung E pangkat negatif St sama dengan pangkat negatif St F double aksen T dikurang S integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif St F double aksen T dt menghasilkan E pangkat negatif St F double aksen T ditambah S dalam kurung E pangkat negatif St F aksen T dikurang integral 0 sampai tak terhingga F aksen T D dalam kurung E pangkat negatif St sama dengan S pangkat 3 Fs dikurang S pangkat 2 F0 dikurang Sf aksen 0 dikurang F double aksen F double aksen 0. Nah, akhirnya dengan menggunakan induksi matematika dapat ditunjukkan bahwa jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace F pangkat n T sama dengan Sfs dikurang S pangkat n dikurang 1 F0 dikurang S pangkat n dikurang 2 F aksen 0 dikurang seterusnya menghasilkan saya ulang, maka Laplace F pangkat n T sama dengan Sfs dikurang S pangkat n dikurang 1 F0 dikurang S pangkat n dikurang 2 F aksen 0 dikurang Sf pangkat
N dikurang 2, 0 dikurang F pangkat N dikurang 1, 0. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan sifat transformasi Laplace dari turunan-turunan, tunjukkan bahwa Laplace sin AT sama dengan A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan Fs. Nah, penyelesaiannya, misal Ft sama dengan sin AT, diperoleh F aksen T sama dengan A cos AT, dan F double aksen T sama dengan negatif A pangkat 2 sin AT, sehingga Laplace sin AT sama dengan negatif seper A pangkat 2 Laplace F double aksen T. Dengan menggunakan sifat transformasi Laplace dari turunan-turunan, diperoleh Laplace sin AT sama dengan dalam kurung negatif seper A pangkat 2 tutup kurung buka kurung SFS dikurang SF0 dikurang F aksen 0 tutup kurung F sama dengan negatif seper A pangkat 2 dalam kurung S pangkat 2 A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurang S0 dikurang A. S0 habis, tinggal A. Jadi negatif seper A pangkat 2 dalam kurung AS pangkat 2 per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurang A. Sama dengan negatif seper A pangkat 2 AS pangkat 2 dikurang AS pangkat 2 dikurang A pangkat 3 per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. AS pangkat 2 dikurang AS pangkat 2 habis, dan A pangkat 2 dan A pangkat 3 kita bagi tinggal A. Jadi A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Selanjutnya adalah sifat transformasi Laplace dari integral-integral. Nah, coba diperhatikan jika Laplace Ft domain waktu sama dengan Fs domain frekuensi, maka jika ditransformasi Laplace-kan akan terjadi perubahan Laplace integral 0 sampai dengan T di mana Fu du sama dengan Fs per S. Nah, rumus tersebut menyatakan bahwa transformasi Laplace dari integral suatu fungsi sama dengan transformasi Laplace dari fungsi tersebut dibagi dengan S. Untuk pembuktiannya, kita mulai dengan mendefinisikan fungsi GT sebagai integral dari Fu dari 0 hingga T. Nah, di sini kita misalkan GT sama dengan integral 0 sampai T di mana Fu du, maka G aksen T sama dengan Ft dan G0 sama dengan 0. Dengan mentransformasikan Laplace dari kedua pihak, kita cari turunan dari G aksen T ini, GT. Jadi Laplace G aksen T sama dengan Laplace Ft. Kita juga tahu bahwa G0 sama dengan 0 karena integral dari 0 hingga 0 adalah 0. Kemudian kita gunakan sifat transformasi Laplace untuk turunan. S Laplace GT dikurang G0 sama dengan Fs. Karena G0 sama dengan 0, maka persamaan ini akan berubah menjadi S Laplace GT sama dengan Fs. Karena kan G0 itu habis. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan S untuk mendapatkan Laplace GT sama dengan Fs per S. Karena GT sama dengan integral 0 sampai dengan T, di mana Fu du, kita dapat menuliskan hasil perolehannya yaitu Laplace integral 0 sampai dengan T, di mana Fu du sama dengan Fs per S.
Nah, untuk lebih jelasnya coba diperhatikan contohnya. Carilah Laplace integral 0 sampai T di mana sin U per U du. Nah, soal ini meminta kita untuk mencari transformasi Laplace dari integral 0 hingga T sin U per U du. Nah, di sini kita dapat menggunakan sifat transformasi Laplace yang diberikan dalam soal untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita mendefinisikan fungsi ft. Nah, di sini dimisalkan ft sama dengan sin t per t. Sin t per t. Nah, untuk mencari transformasi Laplace dari ft, kita perlu menggunakan atau mencari transformasi Laplace dari ft, yaitu Laplace ft. Nah, transformasi Laplace dari sin t per t ini adalah arkan 1/s atau arkan 1/s. Nah, ini adalah hasil yang sudah diketahui dan ditemukan dalam tabel transformasi Laplace atau dengan menggunakan metode integrasi perbagian. Nah, sehingga menurut sifat transformasi di atas, Laplace integral 0 sampai T di mana sin U per U du sama dengan Fs per S. Nah, kita sudah tahu bahwa Laplace ft itu tadi sama dengan arkan 1/s. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan sifat ini untuk mencari transformasi Laplace dari integral 0 sampai T di mana sin U per U du. Nah, di sini T kita misalkan U, jadi di sini sisa diganti sin U per U du. Dengan menggunakan sifat transformasi Laplace, kita dapat menulis Laplace integral 0 sampai dengan T di mana sin U per U du sama dengan Fs per S, sehingga hasilnya 1/s arkan 1/s. Jadi, transformasi Laplace dari integral 0 sampai dengan T di mana sin U per U du adalah 1/s arkan 1/s. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjut tentang arkan 1/s, transformasi Laplace dari sin T per T adalah arkan 1/s. Nah, di sini transformasi Laplace dari sin T menurut tabel yaitu 1/s pangkat 2 ditambah 1. Kemudian transformasi Laplace dari 1/t adalah transformasi Laplace dari 1/t yaitu ln S. Nah, dengan menggunakan sifat transformasi Laplace untuk perkalian, kita dapat mencari transformasi Laplace dari sin T per T sebagai integral dari 1/s pangkat 2 ditambah 1. Nah, kalau mau dilihat, coba diperhatikan tabel sebelumnya. Jadi, integral ini akan menghasilkan arkan 1/s. Jadi, dengan menggunakan sifat transformasi Laplace yang diberikan dalam soal dan hasil transformasi Laplace dari sin T per T ini dapat dibuktikan yaitu integral 0 sampai dengan T di mana sin U per U du yaitu 1/s arkan 1/s. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada perkalian dengan T pangkat N. Di sini kita punya teorema atau definisi jika Laplace ft atau domain waktu sama dengan domain frekuensi, maka Laplace T pangkat N domain waktu atau ft sama dengan -1 pangkat N dn per ds pangkat N. Fs sama dengan -1 f pangkat N sama dengan dalam kurung S. Jadi
Ini adalah teorema dari perkalian dengan T pangkat N. Kita buktikan apakah teorema ini benar. Karena domain frekuensi sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST FT dt, maka menurut aturan Leibniz untuk menurunkan di bawah tanda integral diperoleh df per ds sama dengan f aksen s sama dengan d per ds integral 0 sampai tak hingga E pangkat ST FT dt. Lanjut, untuk integral 0 sampai tak hingga d per ds pangkat EST FT dt, maka kita integralkan E min ST. Integral dari E min ST itu adalah min TE pangkat EST. Jadi, di mana kita mendapatkan min TE per ST itu adalah integral dari E min ST. Seperti itu. Lanjut, untuk min di sini kita keluarkan di depan integral, lalu tetap E min ST, T-nya masuk di sini dia menjadi TFT dt. Untuk min Laplace T, FT, jadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Laplace dari TFT itu sama dengan min df per ds sama dengan min f aksen s. Jadi benar bahwa teorema ini benar adanya dengan menggunakan perkalian dengan T pangkat N dalam mengambil transformasi Laplace. Kita masuk pada contoh soalnya. Contoh kita punya tentukan Laplace T sin AT. Untuk penyelesaian, Laplace sin AT sama dengan A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Kenapa kita bisa ambil ini? Karena kita kembali pada tabel tadi yang ada di depan yang sudah dijelaskan tadi. Dilihat saja sin AT itu seperti apa. Maka menurut sifat perkalian dari pangkat T pangkat N diperoleh Laplace T FT sama dengan min 1 N dN Fs per ds pangkat N. Di sini tadi seperti ini. Sehingga min ds per ds A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Jadi hasilnya itu 2AS per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Di sini untuk penyelesaian dari min 1D per DS dalam kurung A per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2, kita menggunakan aturan diferensial. Pertama, kita ambil aturan diferensial D per DS dalam kurung A per F sama dengan aturannya min A dikali D per DS dalam kurung F per F pangkat 2. Sama dengan kita masukkan yang diketahui, maka min A kali D per DS dalam kurung S pangkat 2 ditambah A pangkat 2, karena itu F-nya yang diketahui, per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dalam kurung A tutup kurung pangkat 2. Kenapa ada pangkat 2 di luar dari ini? Karena di sini F pangkat 2, jadi itu juga ditambahkan dengan pangkat 2. Selanjutnya menggunakan aturan diferensial berikutnya, yaitu D per DS dalam kurung F ditambah G sama dengan D per DS dalam kurung F ditambah D per DS dalam kurung G. Kita masukkan yang diketahui, A dikali D per DS dalam kurung S pangkat 2 ditambah D per DS A pangkat 2. Jadi di sini kita diturunkan S pangkat 2. Turunan dari S pangkat 2 itu apa? Turunan dari S pangkat 2 itu adalah 2S. Sedangkan turunan dari A pangkat 2 itu, A pangkat 2 itu adalah konstanta. Jadi turunan dari setiap konstanta itu adalah 0. Jadi hasilnya tinggal S 2S ditambah 0 per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Lalu 0-nya hilang, jadi tinggal min A dikali 2S per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat 2. Min A dikali masuk, jadi hasilnya itu adalah 2AS per min 2AS per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat 2. Tadi di sini kan min.
tadi di depan itu ada min 1. Jadi min 1 dikali min 2AS per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat 2. Jadi apapun min dikali min itu hasilnya positif, dan apapun yang dikali 1 itu adalah itu sendiri atau hasilnya itu sendiri. Jadi hasilnya tetap hanya berubah dari yang awalnya tadi negatif menjadi positif, karena tadi min 1-nya juga itu minus, jadi hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2AS per S pangkat 2 ditambah A pangkat 2 pangkat 2. Seperti itu. Berikutnya kita masuk pada sifat pembagian oleh T. Di sini kita punya teorema jika Laplace Ft atau domain waktu sama dengan Fs atau domain frekuensi, maka L Ft per T. Kenapa per T? Karena ini kita lihat pembagian oleh T, maka di sini dibagi sama dengan integral 0 sampai tak hingga Fu du. Kita buktikan teorema ini apakah benar. Misalkan Gt sama dengan Ft per T, maka Ft sama dengan Tg T. Di sini kita lihat, di sini Gt dikali T, maka di sini hasilnya Tg T. Seperti itu. Dengan menggunakan definisi transformasi Laplace untuk kedua bagian, maka kita peroleh bentuk Laplace domain waktu sama dengan Laplace Tgt, atau domain frekuensi sama dengan D per ds Lgt, atau domain frekuensi sama dengan dg per ds. Selanjutnya dengan mengintegralkan, kita peroleh integral fs sama dengan integral min dg per ds. Lalu kita hasilnya itu gs sama dengan min integral tak hingga sampai dengan s fu du sama dengan integral S sampai tak hingga Fu du. Maka kita dapat menyimpulkan hasilnya itu adalah Laplace Ft per T sama dengan integral 0 sampai tak hingga Fu du. Jadi terbukti bahwa teorema dari sifat pembagian oleh T benar. Baiklah, kita akan masuk pada metode transformasi Laplace. Ada 3 metode. Yang pertama itu metode langsung. Metode ini berkaitan langsung dengan definisi LFT sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min ST FT dt sama dengan lim P sampai dengan tak hingga integral 0 sampai P E min E pangkat min ST FT dt. Metode yang kedua yaitu metode deret. Misalkan Ft mempunyai uraian deret pangkat yang diberikan oleh Ft sama dengan A0 tambah A1T tambah A2T pangkat 2 tambah A3T pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sampai dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, maka An pangkat Tn. Maka transformasi Laplace-nya dapat diperoleh dengan menjumlahkan transformasi setiap sukunya dalam deret, sehingga LFT sama dengan LAO tambah LA1T ditambah LA2T pangkat 2 ditambah LA3T pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Maka yang di bawah adalah A0 per S ditambah A1 per S pangkat 2 ditambah 2 faktorial A2 ditambah S pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Sama dengan sigma N tambah 0 sampai dengan tak hingga N faktorial AN per S pangkat N tambah 1. Syarat ini berlaku jika deretnya konvergen untuk S lebih besar dari gamma. Untuk metode yang ketiga yaitu metode persamaan diferensial. Metode ini menemukan persamaan diferensial yang metode yang ketiga yaitu metode persamaan diferensial. Metode ini menemukan persamaan diferensial yang dipenuhi oleh Ft dan kemudian menggunakan teorema-teorema di atas. Selanjutnya kita ke materi transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse adalah proses untuk mendapatkan fungsi asli dari transformasi Laplace-nya.
Jika transformasi Laplace suatu fungsi ft adalah fs, maka ft ini disebut transformasi Laplace inverse dari fs. Nah, coba diperhatikan pada definisinya. Jika transformasi Laplace suatu fungsi ft, jadi suatu fungsi domain waktu adalah fs. Nah, fs ini adalah domain frekuensi, yaitu jika Laplace ft sama dengan fs, maka ft ini disebut suatu transformasi Laplace inverse dari fs. Jadi kebalikan dari transformasi Laplace-nya. Secara simbolis ditulis ft sama dengan Laplace inverse dikali fs. Nah, untuk Laplace inverse ini disebut operasi transformasi Laplace inverse. Oleh karena itu, transformasi Laplace inverse ini adalah proses kebalikannya, yaitu mengubah fungsi domain frekuensi atau fs kembali ke domain waktu atau ft. Nah, untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh berikut. Nah, kita dapat menggunakan tabel transformasi Laplace untuk mencari transformasi Laplace inverse dari fungsi-fungsi yang diberikan. Nah, coba diperhatikan untuk nomor 1, karena Laplace 1 per S kurang 2 sama dengan E pangkat 2T. Jadi ini adalah tabel dari transformasi Laplace sebelumnya. Maka dengan menggunakan tabel transformasi Laplace, kita dapat menentukan transformasi Laplace inverse dari fungsi-fungsi yang diberikan. Jadi hasil dari transformasi Laplace inverse yang pertama ini yaitu Laplace inverse dikali E pangkat 2T sama dengan 1 per S kurang 2. Begitupun dengan yang kedua, karena Laplace S per S kuadrat ditambah 3 sama dengan cos T akar 3E. Maka transformasi Laplace inverse-nya adalah Laplace inverse cos T akar 3 sama dengan S per S pangkat 2 ditambah 3. Kemudian yang ketiga, karena Laplace 1 per S kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan sin AT per A. Untuk Laplace inverse-nya, transformasi Laplace inverse-nya adalah Laplace inverse sin AT per A sama dengan 1 S kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke materi teorema Lorentz. Teorema Lorentz adalah teorema dalam matematika yang berkaitan dengan transformasi Laplace. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika membatasi diri pada fungsi ft yang kontinu secara sebagian-sebagian dalam setiap selang sehingga T lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan N, dan eksponensial berorde untuk T lebih dari N, maka inverse transformasi Laplace dari Fs yaitu Laplace inverse Fs sama dengan Ft adalah tunggal. Jika tidak ada pernyataan lainnya, maka kita selalu menganggap ketunggalan di atas. Nah, artinya hanya ada satu fungsi ft yang memiliki transformasi Laplace Fs. Hal ini penting karena transformasi Laplace inverse sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan persamaan integral. Dengan mengetahui bahwa inverse transformasi Laplace adalah tunggal, nah kita dapat yakin bahwa solusi yang kita temukan ini adalah solusi yang unik. Nah, teorema Lorentz juga memiliki implikasi penting dalam teori sinyal dan sistem. Dalam teori sinyal, transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis dan mendesain sistem. Dengan mengetahui bahwa inverse transformasi Laplace adalah tunggal. Nah, berdasarkan definisi di atas dapat ditentukan transformasi Laplace inverse beberapa
fungsi sederhana di bawah ini. Nah, ini maaf ada salah di samping. Nah, ini adalah tabel 1.2. Nah, sebelumnya itu tabel 1.1 transformasi Laplace pada fungsi sederhana. Nah, sekarang ini adalah tabel 1.2 transformasi Laplace inverse pada fungsi sederhana. Nah, tadi sudah dijelaskan transformasi Laplace inverse adalah kebalikan dari transformasi Laplace-nya. Nah, di sini apabila Fs-nya itu 1 per S, maka domain waktunya itu atau Ft adalah 1. Kemudian, apabila Fs-nya itu 1 per S kuadrat, maka domain waktunya itu atau Ft-nya itu adalah T. Begitupun seterusnya. Nah, ini adalah kebalikan dari transformasi Laplace yang sebelumnya. Baiklah, kita akan masuk pada sifat-sifat transformasi Laplace inverse. Baiklah, sifat yang pertama yaitu sifat linear. Misal C1 dan C2 adalah sebarang bilangan konstanta, sedangkan F1S dan F2S berturut-turut adalah transformasi Laplace dari F1T dan F2T. Maka L pangkat min 1 C1 F1T tambah C2 F2T sama dengan L pangkat min 1 C1 F1T ditambah L pangkat min 1 C2 F2T. Maka hasilnya adalah C pangkat min 1 C1 F1T tambah L pangkat min 1 C2 F2T. C1 L pangkat min 1 F1T ditambah C2 L pangkat min 1 F2T. Maka hasil dari L pangkat min 1 C1 F1T tambah C2 F2T adalah C1 F1S tambah C2 F2S. Kita masuk pada contohnya, di mana L pangkat min 1 3S dikurang 12 per S pangkat 2 tambah 9. Kenapa bisa penyebutnya S2 pangkat 9? Karena pada tabel sebelumnya adalah rumus dari T adalah S pangkat 2. Sama dengan L pangkat min 1 3S per S2 tambah 9 dikurang L pangkat min 1 12 per S2 pangkat 9. 3 kali 1 sama dengan 3 3L pangkat min 1 S per S pangkat 2 ditambah 9 12 kali 1 12L pangkat min 1 1 per S2 pangkat 9. Maka hasilnya adalah 3 cos 3T dikurang 12 sin 3T per 3. Baiklah, kita akan masuk pada sifat kedua, yaitu sifat translasi atau pergeseran pertama. Jika L pangkat min 1 Fs sama dengan Ft, maka L pangkat min 1 Fs kurang A sama dengan E pangkat AT Ft. Contoh, kita masuk pada contoh di mana L pangkat min 1 1 per S pangkat 2 dikurang 9 sama dengan sin H 3T per T, maka hasilnya adalah L pangkat min 1 1 per S pangkat 2 dikurang 2S tambah 13 sama dengan L pangkat min 1 1 per S kurang 2 pangkat 2 ditambah 9 sama dengan E pangkat 2T sin H 3T per 3. 3. Sifat translasi atau pergeseran kedua. Jika Laplace inverse dalam kurung kurawal Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse dalam kurung kurawal E pangkat As Fs sama dengan F dalam kurung T dikurang A untuk T lebih besar dari A dan 0 untuk T lebih kecil dari A. Baik, selanjutnya adalah sifat transformasi Laplace inverse yang keempat, yaitu sifat pengubah skala. Jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse F dikali Ks sama dengan
1 per K dikali F dikali T per K. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contohnya. Karena Laplace inverse S per S kuadrat ditambah 1 sama dengan cos T, maka diperoleh Laplace inverse 3S per 3S kuadrat ditambah 1. Nah, ini sebenarnya kita dapat menulis ulang fungsi tersebut, yaitu ini kita pangkat 2-kan, sehingga menjadi 3S per 9S pangkat 2 ditambah 1. Dan hasilnya adalah sepertiga dikali 3S per S pangkat 2 ditambah 1 per 9. Nah, kemudian kita dapat menggunakan sifat linearitas transformasi Laplace untuk mendapatkan Laplace inverse dikali 1 per 3 dikali 3S per S kuadrat ditambah 1 per 9. Sehingga hasilnya sepertiga Laplace inverse 3S per S kuadrat ditambah 1 per 9. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan tabel transformasi Laplace untuk mencari inverse transformasi Laplace dari 3S per S kuadrat ditambah 1 per 9 tadi. Nah, dari tabel kita tahu bahwa Laplace inverse S per S kuadrat ditambah A kuadrat itu hasilnya adalah cos AT. Dengan demikian, kita dapat melihat 1 per 3 L 1 per 3 Laplace inverse 3S per S kuadrat ditambah 1 per 9 sama dengan sepertiga cos dikali T per 3. Jadi, inverse transformasi Laplace-nya ini atau transformasi Laplace inverse-nya 3S per 3S kuadrat ditambah 1 adalah 1 per 3 cos T per 3. 5. Transformasi Laplace inverse dari turunan-turunan. Jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse dalam kurung kurawal F pangkat N S sama dengan Laplace inverse dalam kurung kurawal D pangkat N per ds Fs sama dengan negatif 1 pangkat N T pangkat N Ft. Contoh soal karena Laplace inverse dalam kurung kurawal 2 per S pangkat 2 ditambah 4 sama dengan sin 2T dan D per ds dalam kurung 2 per S pangkat 2 ditambah 4 sama dengan negatif 4S per dalam kurung S pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, maka diperoleh Laplace inverse D per ds dalam kurung kurawal 2 per S pangkat 2 ditambah 4 sama dengan Laplace inverse dalam kurung negatif 4S per dalam kurung S pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan negatif 1 pangkat N T pangkat N sin 2T sama dengan negatif T sin 2T. Selanjutnya adalah sifat transformasi Laplace inverse dari antiturunan. Jika Laplace inverse Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse integral S sampai T hingga di mana Fu du sama dengan Ft per T. Nah, untuk lebih jelasnya coba diperhatikan contoh berikut. Karena Laplace inverse 1 per 3S dikali S tambah 1, kita dapat mencari Laplace dari kedua ruas, yaitu Laplace di sini Laplace inverse kali 1 per S dikurang 1 per S tambah 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat linearitas transformasi Laplace. Jadi kita mendapatkan 1 per 3 dikali L inverse dikali 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 3 dikali E pangkat min T.
sehingga diperoleh transformasi Laplace inverse-nya, yaitu integral 0 sampai pi, di mana 1/3 U dikurang 1/3 dikali U tambah 1 du. Maka menghasilkan 1/3 dikali 1 dikurang E pangkat min T per T. Sekarang kita masuk pada sifat inverse untuk bagian sifat perkalian dengan S pangkat N. Jika Laplace min 1 atau Laplace inverse, ya, karena inverse ditandai dengan min 1 di atas sini, pangkat min 1, maka Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse Sf dalam kurung S sama dengan F aksen T. Dengan demikian, perkalian dengan S berakibat menurunkan Ft atau domain waktu jika Ft tidak sama dengan 0. Sehingga Laplace inverse Sf dalam kurung S dikurang F0 sama dengan F aksen T. Laplace inverse Sf dalam kurung S F aksen T dikurang F0 delta T dengan delta T adalah fungsi delta Dirac atau fungsi impuls satuan. Seperti itu. Kita masuk pada contoh untuk sifat perkalian dengan S pangkat N. Karena Laplace min 1 dalam kurung 5 per S pangkat 2 ditambah 25, ya, ini yang dijadikan untuk contoh soal sifat perkalian dengan S pangkat N. Sama dengan sin 5T dan sin 5T sama dengan 0, maka Laplace inverse-nya itu 5S per S pangkat 2 ditambah 25 sama dengan dt per D per dt sama dengan sin 5T atau sama dengan 5 cos 5T. Jadi hasil dari Laplace inverse 5 per S pangkat 2 ditambah 25 sama dengan sin 5T. Dan sin 5T itu adalah sama dengan 0, hasilnya adalah 5 cos 5T. Untuk lebih jelasnya lagi, tadi sudah dijelaskan beberapa, ada di tabel ya, di situ ada bentuk-bentuk dari Ft, Fs-nya, seperti itu. Berikutnya kita masuk pada pembagian dengan S. Tadi kan sudah perkalian dengan S, sekarang kita masuk pada pembagian dengan S. Kita lihat di sini, jika maka Laplace inverse atau Laplace min 1 Fs dibagi S, karena ini kan pembagian, jadi dibagi S sama dengan integral 0 sampai dengan T Fu du. Jadi pembagian dengan S mengakibatkan integral Ft dari 0 sampai dengan T. Contoh, kita masuk pada contohnya. Karena Laplace inverse atau Laplace min 1 2 per S pangkat 2 ditambah 2 sama dengan sin 2T, maka kita peroleh bahwa Laplace inverse 2 per S pangkat 2 ditambah 4 sama dengan integral 0 sampai T. Sin 2U du sama dengan 1/2 cos 2U, batas atas T dan batas bawah 0, sama dengan 1/2 cos 2T dikurang 1. Jadi hasil dari Laplace inverse 2 per S pangkat 2 tambah 4 sama dengan sin 2T itu adalah 1/2 dalam kurung cos 2T sama dengan 1. Perhatikan lagi tabel-tabel yang ada di bagian depan tadi yang sudah dijelaskan juga sebelum menjawab sifat-sifat yang ada. 9. Sifat konvolusi. Jika Laplace inverse dalam kurung kurawal Fs sama dengan Ft dan Laplace inverse dalam kurung kurawal Gs sama dengan Gt, maka Laplace inverse dalam kurung kurawal Fs Gs sama dengan integral 0 sampai T Fu G dalam kurung T dikurang U du sama dengan F kali G. F kali G disebut konvolusi
atau Faltung dari F dan G, dan teoremanya dinamakan teorema konvolusi atau sifat konvolusi. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan pada persamaan diferensial. Kita masuk pada bagian pertama, A. Persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan diferensial dengan koefisien konstan. Misalkan ditentukan persamaan diferensial d pangkat 2y per dx ditambah p dy per dx ditambah q y sama dengan fx atau y double aksen ditambah p y aksen ditambah q y sama dengan fx, dengan p, q adalah konstanta, dan persamaan tersebut syarat awal atau batas y0 sama dengan a, dan y aksen 0 sama dengan b, a, dan b adalah konstanta yang diberikan. Kita selesaikan persamaan diferensial yang diketahui dapat ditentukan dengan cara melakukan transformasi Laplace pada masing-masing persamaan, dan selanjutnya gunakan syarat awal yang diberikan. Akibatnya diperoleh persamaan aljabar Laplace y f sama dengan y s. Kita masuk pada contoh. Kita punya contoh di sini. Tentukan selesaian persamaan diferensial berikut. Y double aksen ditambah y sama dengan x dengan y dalam kurung 0 sama dengan 0, dan y aksen 0 sama dengan min 2. Penyelesaian dengan transformasi Laplace masing-masing bagian dari persamaan diferensial diperoleh Laplace y aksen double aksen ditambah y sama dengan Laplace y double aksen ditambah L y Laplace y sama dengan Laplace x. Menurut sifat 5 transformasi Laplace, L Laplace f pangkat n t sama dengan s pangkat n. Laplace ft dikurang s pangkat n kurang 1. F0 dikurang s pangkat n kurang 2. F double aksen 0 dikurang sampai dengan s f pangkat n kurang 2 dalam kurung 0 dikurang f n kurang 1 dalam kurung 0. Sehingga kita dapatkan s pangkat 2 Laplace y sama dengan dikurang s y dalam kurung 0 dikurang y aksen dalam kurung 0 dikurang Laplace y dikurang sama dengan Laplace x. Berikutnya s pangkat 2y dikurang s ditambah 2 tutup kurung ditambah y sama dengan 1/s pangkat 2. S pangkat 2 ditambah 1 y sama dengan ini 1/s pangkat 2 ditambah dalam kurung s kurang 2 tutup kurung. Berikutnya y sama dengan 1/s pangkat 2 dalam kurung s pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung ditambah s kurang 2 per s pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1/s pangkat 2 dikurang 1/s pangkat 2 ditambah 1 ditambah s per s pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2s pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1/s pangkat 2 ditambah s per s pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3/s pangkat 2 ditambah 1. Untuk menentukan selesaian kita gunakan transformasi Laplace inverse. Y sama dengan Laplace inverse atau Laplace pangkat min 1 dalam kurung 1/s pangkat 2 ditambah s per s pangkat 2 ditambah 1 per 3/s pangkat 2 ditambah 1 sama dengan Laplace inverse 1/s pangkat 2 dikurang Laplace inverse s per s pangkat 2 ditambah 1 dikurang Laplace inverse 3s pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x ditambah cos x dikurang 3 sin x. Untuk
pemeriksaan kita jawab di atas. Y sama dengan 1 ditambah cos X dikurang 3 sin X. Sama dengan Y aksen 1. Y aksen di sini sama dengan min sin X dikurang 3 cos X. Untuk Y double aksen sama dengan min cos X ditambah 3 sin X. Lalu berikutnya Y double aksen ditambah Y sama dengan min cos X ditambah 3 sin X ditambah X ditambah cos X kurang 3 sin X sama dengan X. Dan Y dalam kurung 0 sama dengan 1. Y aksen dalam kurung 0 sama dengan 2. Jadi hasil dari soal yang ini hasilnya adalah seperti ini. B. Persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Transformasi Laplace juga dapat digunakan untuk menentukan selesaian persamaan diferensial dengan koefisien variabel, khususnya persamaan diferensial yang berbentuk X pangkat N, Y pangkat N, X. Sehingga transformasi Laplace diperoleh Laplace dalam kurung kurawal X pangkat M, Y pangkat N dalam kurung X sama dengan dalam kurung kurawal negatif 1 pangkat M, D pangkat M per DS pangkat M. Laplace dalam kurung kurawal Y pangkat N dalam kurung X. Nah, hal ini juga sesuai dengan sifat transformasi Laplace. Jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace dalam kurung kurawal T pangkat N Ft sama dengan negatif 1 pangkat N D pangkat N per DS pangkat N Fs sama dengan negatif 1 F pangkat N S. Nah, diperoleh Y sama dengan negatif integral 1 per S pangkat 2 ditambah 1 DS sama dengan negatif. Diperoleh Y sama dengan negatif integral 1 per S pangkat 2 ditambah 1 DS sama dengan negatif arc tan S ditambah C, karena Y 0 bila S tak terhingga kita dapatkan C sama dengan Pi per 2, sehingga Y sama dengan Pi per 2 dikurang arc tan S sama dengan arc tan seper S. Nah, akhirnya didapat Y sama dengan Laplace dalam kurung kurawal arc tan seper S sama dengan sin T per T. Nah, hal ini memenuhi Y Pi sama dengan 0. Nah, sebagai kesimpulan dari materi transformasi Laplace ini adalah transformasi Laplace adalah teknik matematis yang digunakan untuk mengubah representasi persamaan matematika dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi ini berguna dalam analisis persamaan diferensial dan masalah-masalah syarat batas. Transformasi Laplace memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal dan sistem linear tak berubah waktu dengan lebih mudah. Hal ini mempermudah dalam menyelesaikan persamaan gelombang dan persamaan panas dimensi 1. Transformasi Laplace melibatkan konsep integral tak wajar dan kekonvergenan. Nah, untuk melakukan transformasi Laplace diperlukan juga yang namanya transformasi Laplace inverse, yaitu sebagai kebalikan dari transformasi Laplace-nya.